Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati PRM Ledok Kulon 2 Kota Bojonegoro dan seluruh jajarannya, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah ketarjian PRM Ledok Kulon 2 yang dimuliakan Allah, baik yang berada dari Kota Bojonegoro maupun yang berada di luar Kota Bojonegoro yang mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di dalam kajian ketarjian bersama PRM Ledok Kulon 2 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan fikih muktamar menurut tarjih Muhammadiyah. Dan kenapa kok topik ini menjadi sangat penting untuk kita coba angkat pada malam hari ini? Yang pertama, karena jamiah kita atau persyarikatan kita akan melaksanakan Muktamar Muhammadiyah ke-48, insya Allah akan berlangsung tanggal 23 dan 25 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau bertepatan tanggal 18 sampai 20 November 2022 Masehi. Artinya minggu yang akan datang kita sebagai warga Muhammadiyah akan meramaikan Muktamar Muhammadiyah, baik menjadi peserta atau hanya penggembira yang secara umum akan mendatangi lokasi atau tempat yang diadakan, yang digunakan untuk muktamar, yaitu di kota Surakarta. Sehingga kajian ini menjadi penting untuk kita coba angkat dan munculkan apa saja permasalahan fikih yang berkaitan dengan muktamar. Ya, terutama berkaitan dengan fikih safar, yaitu fikih bepergian. Karena secara umum baik PCM, PDM, bahkan ranting-ranting sekarang sudah mulai melakukan pendataan dan sebenarnya sudah dimulai sejak bulan yang lalu ya. Siapa saja yang ingin hadir baik menjadi peserta maupun penggembira Muktamar Muhammadiyah di Surakarta yang ke-48. Sehingga ada hal-hal yang penting untuk kita coba kaji dan kita nanti diskusikan dalam kajian pada kali ini. Yang pertama, karena kita akan mendatangi kota yang dilaksanakan muktamar, yaitu di kota Solo, kita berarti akan melakukan safar atau bepergian. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya bepergian itu dalam perspektif agama kita, bepergian itu dikatakan atau digambarkan bagaimana? Misalnya kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, Nabi menjelaskan as-safaru kit'atun minal adab, bahwasanya bepergian itu atau safar itu kit'atun, sebagian minal adab, daripada siksa. Artinya orang yang melakukan perjalanan itu sebenarnya mengalami siksaan meskipun tidak secara totalitas. Siksaan yang bagaimana? Hadis berikutnya menjelaskan yamna'u ahadukum ta'amahu. Seseorang yang melakukan perjalanan, maka bekal makanan atau bekal logistik itu berkurang. Artinya kita tidak bisa mengkonsumsi makanan
secara lengkap sebagaimana kita dalam keadaan mukim. Wasyarabahu, persediaan minum juga mungkin sangat terbatas. Wa naumahu, dan tidur mungkin tidak nyenyak, tidak ada tempat yang kita gunakan untuk tidur, sehingga harus mencari penginapan, harus mencari tempat-tempat yang kita bisa gunakan untuk bepergian, yang kita gunakan untuk tidur. Artinya di sini bagi para panitia yang nanti akan membawa rombongan untuk mengikuti muktamar, ini perlu untuk dimatangkan bagaimana nanti persediaan logistik, baik makanan, minuman, kemudian nanti yang penggembira ini tempat tidurnya di mana, itu juga harus betul-betul dikaji sehingga nanti peserta muktamar, baik penggembira yang ikut ke sana itu betul-betul menikmati perjalanan mengikuti muktamar meskipun hanya penggembira. Artinya bagaimana logistik yang berkaitan dengan makanan, minuman, kemudian karena di sana juga menginap, itu menginapnya di mana? Itu artinya perlu untuk dimatangkan. Dan ketika panitia muktamar membahas macam itu, ini juga dijelaskan Nabi dalam hadisnya secara teologis punya landasan. Nabi tadi menjelaskan namanya bepergian itu qit'atun minal adab, sebagian dari siksaan. Karena orang yang musafir itu terbatas makanan, minuman, dan tempat tidurnya juga nggak tahu nanti bakal menginap di mana. Nah, sehingga Nabi setelah itu menjelaskan fa'idha qadha nahmatahu, apabila ahadukum, seorang di antara kamu telah menyelesaikan urusannya, fal yu'ajjil ila ahli, hendaklah ia segera kembali kepada keluarganya. Artinya Bapak dan Ibu sekalian yang nanti akan mengikuti muktamar, kalau selesai muktamar ya cepat-cepat kembali. Artinya yang bekerja, yang sudah jelas ya waktu-waktu aktif bekerja itu ya harus kembali ke tempatnya masing-masing sebelum hari aktif bekerja itu. Jangan sampai nanti kita ikut muktamar malah hari yang kita seharusnya on menjadi off, karena tadi dengan berbagai macam alasan masih tertinggal di Solo atau Surakarta di sana sehingga tidak masuk kantor atau tidak melakukan aktivitas dan sebagainya. Artinya kalau kita cepat-cepat kembali itu ada landasannya sebagaimana yang dikatakan Nabi tadi. Fa idza qadha nahmatahu, apabila seseorang itu bepergian tadi selesai urusannya, artinya sudah selesai muktamar, ya sudah, fal yu'ajjil ila ahli, hendaklah dia kembali kepada keluarganya. Mungkin ada anggota keluarganya yang tidak dibawa, anaknya, mungkin istrinya dan sebagainya, itu harus cepat-cepat ditemui dan kita kembali pada aktivitas semula. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah, ketika kita bicara tentang fikih muktamar yang berkaitan dengan safar, maka ada beberapa tuntunan yang sebenarnya sudah dirumuskan oleh Majelis Tarjih di dalam HPT-nya maupun di fatwa-fatwanya. Yang pertama yang berkaitan dengan adab menjelang keberangkatan orang yang musafar, itu disunahkan untuk melakukan sholat yang disebut dengan sholatus safar. Sholat safar. Dan dilakukan sebelum kita mau safar dan setelah kita selesai safar. Ini safar atau bepergian apapun ya. Tidak hanya pada konteks bepergian di waktu kita melaksanakan ibadah haji. Karena biasanya orang yang mau haji itu yang memperhatikan sunnah ini. Sedang safar-safar yang lain itu tidak diperhatikan atau diabaikan. Ya termasuk nanti Bapak dan Ibu sekalian ketika mau safar dalam rangka menghadiri muktamar ini ya ada kesunahan sholatus safar, yaitu sholat yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya sebelum kita keluar dari rumah. Berarti dilaksanakan di rumah. Jumlah rokaatnya rokaatain, 2 rokaat. Nah, ini bisa dilihat di dalam HPT jilid 1 ya, atau HPT 5. Kok HPT lama kok HPT 5. HPT lama ya.
Dan di sana mengutip hadis yang sebenarnya terdapat dalam kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu hadis muqtim. Ini kalau di sana muqattam, tapi setelah saya cek termasuk di Syarah Al-Azhar, Syarah Al-Adhkar, apa yang ditulis oleh HPT itu sangat akurat ya. Karena di sana bilangnya muqtim, bukan muqattam. Ibn Mikdam as-Sahabi. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ma khalafa ahadun inda ahlihi, tidaklah seseorang itu meninggalkan keluarganya afdalul lebih utama min rakaataini dari 2 rakaat yarka'uhuma yang ia rukuk di 2 rakaat itu, artinya melakukan sholat sebanyak 2 rakaat. Indahum, di sisi mereka, hina yuridu safaron, ketika ia hendak melakukan safar. Artinya hadis ini menjelaskan tidak ada hal yang lebih baik kita tinggalkan untuk keluarga kita ketika kita mau safar kecuali 2 rakaat gitu. Sehingga sholat 2 rakaat ini kita lakukan di rumah ketika kita mau safar. Nah, ini meskipun juga masih belum umum, tapi paling tidak sebenarnya HPT kita jilid 1 itu sudah menjelaskan tentang sholatus safar. Dan sebisa mungkin kita sebagai warga Muhammadiyah mencoba menghidupkan sunnah-sunnah yang semacam ini yang belum umum dipraktekkan di masyarakat. Tidak hanya berlaku dalam konteks ibadah haji saja, safar dalam konteks ibadah haji saja, tetapi semua safar ya, termasuk nanti ketika kita mau mendatangi muktamar. Dan tadi 2 rakaat, sholat apa yang dibaca? Ya sebenarnya tidak ada hadis yang sahih ya, artinya hadis-hadis yang berbicara tentang surat-surat yang kita baca itu semuanya hadisnya bermasalah ya, sehingga di HPT kita tidak dituntunkan. Tetapi misalnya kalau kita melihat kitab Al-Adhkar tadi yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, 2 rakaat itu menurut para sahabat Imam Syafi'i itu disunahkan di rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun. Yang kedua itu Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Sebagian sahabat Imam Syafi'i mengatakan di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Al-Falaq, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat yang kedua An-Nas, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Tetapi ini hanya ijtihad para ahli fikih di dalam mazhab Syafi'i, karena tidak ditemukan nas secara sharih, atau ada nas, ada hadis, tetapi hadisnya diperdebatkan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, pokoknya baca surat tidak ada kesunahan atau ketentuan surat tertentu. Ya mau pakai Al-Kafirun boleh, Al-Ikhlas boleh, Al-Falaq boleh, An-Nas juga boleh, ataupun surat yang lainnya. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi kalau kita mau safar, nah bagaimana kalau kita sudah kembali dari safar tadi atau sudah pulang? Maka disunahkan melakukan sholat 2 rakaat juga, tetapi dilakukan di masjid. Nah ini, kalau yang mau safar dilakukan di rumah. Tapi kalau selesai safar kita sudah pulang, sebelum kita masuk rumah disunahkan untuk mampir masjid dulu untuk melakukan sholat 2 rakaat. Nah ini juga belum umum dipraktekkan ya. Nah, sehingga misalnya Bapak dan Ibu sekalian nanti setelah muktamar bisnya itu panitia, ini penting panitia. Nah, itu dienggokkan ke masjid mana gitu sebelum sampai ke rumah gitu. Biar jemaahnya melakukan sholat 2 rakaat. Apakah berjamaah atau sendiri-sendiri? Ya, itu tidak ada ketentuannya. Meskipun HPT kita namanya sholat sunnah itu ya boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri. Tapi yang lebih baik ya bersendiri-sendiri nggak apa-apa gitu. Nanti dijelaskan ini yang disebut sholat sunnah safar ketika pulang. Dilakukan sebanyak 2 rakaat, tempatnya di
masjid. Nah, nanti apa? Mobilnya, bisnya itu dienggokkan kemana lah gitu. Masjid yang sebelum masuk sampai ke rumah itu. Nah, ini artinya kalau Bapak dan Ibu sekalian apa? Ingin membuat nuansa religius yang betul-betul ada dalilnya loh. Soalnya ada beberapa travel yang mungkin bikin suasana religius tetapi malah tidak ditemukan dalilnya. Yang ini jelas dalilnya. Artinya kalau ingin menjadikan rombongan kita dengan nuansa yang sangat religi, hal-hal ini bisa dilakukan daripada jenengan buat-buat yang seolah-olah religi ternyata tidak ditemukan dalilnya. Lebih baik melakukan sesuatu yang jelas ada sumbernya dari Nabi. Oke. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, dan ketika kita mau safar tentu sunnahnya melakukan wadaan nih. Wadaan itu pamitan ya. Yaitu pamit kepada anggota keluarga yang tidak ikut safar. Karena ketika kita nanti mau muktamar, ya dalam satu keluarga itu ada yang semuanya ikut. Kalau semuanya ikut ya tidak perlu wadaan atau wadaan kepada tetangga atau siapalah. Tapi kalau satu keluarga, misalnya bapaknya saja yang ikut, ya bapaknya wadaan sama ibunya sama anaknya. Fungsinya apa wadaan itu atau pamitan itu? Supaya perjalanan kita itu diketahui oleh anggota keluarga, sehingga kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan itu mudah dicari gitu. Tapi anak sekarang itu kadang pamitan bepergian atau keluar rumah itu nggak pamitan kepada orang tua atau jenengan Pak ya. Keluar rumah nggak pamitan sama istri, akhirnya hilang itu. Itu tidak sesuai dengan tuntunan tuntunan Nabi. Tuntunan Nabi ketika kita mau safar kemanapun itu disunahkan untuk wadaan. Wadaan itu sekedar pamit supaya keberadaan kita itu dideteksi atau terpantau oleh anggota keluarga. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu mudah dicari. Itu sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah melihat seseorang yang mau bepergian, maka Abu Hurairah memanggilnya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Waji'uka, saya titipkan kamu kama waja'ani Rasulullah." Sebagaimana Rasulullah menitipkanku. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Istauda'tuka Allah alladzi la yudayyi wada'i'ahu." Saya titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan menyia-nyiakan titipannya. Artinya penting. Artinya kalau seseorang sudah pamit ya itu sudah tawakal kepada Allah, nanti diserahkan kepada Allah. Bagi seorang istri yang suaminya mau safar dan safarnya ini jelas, ya berarti jenengan Bu harus tawakal kepada Allah bahwasanya suami saya melakukan safar demi sebuah kebaikan, demi sebuah hajat. Apapun yang terjadi ya kita tawakal kepada Allah. Oke. Berikutnya, di samping wadaan juga dianjurkan untuk berjabat tangan. Meskipun berjabat tangan ini seolah-olah tradisi Pak atau Bu. Artinya ini hanya budaya, tapi sebenarnya punya dasar sunnah bahwasanya salaman itu betul-betul ada dalilnya. Sehingga Nabi mengatakan tasofahu yadhabi al-ghillu. Bersalamanlah kamu, yadhab maka akan hilang al-ghillu yaitu kedengkian. Artinya kalau kita benci sama seseorang, kemudian kita salaman, itu menunjukkan kita sudah tasamuh. Kita sudah sudah memaafkan kepada orang yang kita salami. Suami dan istri itu di rumah mungkin cekcok karena perbedaan pendapat gitu. Biasanya dengan salaman itu secara psikologi itu memberikan ketenangan. Artinya sama-sama tadi menghargai dan
menerima itu. Dan karena kita mau bepergian juga dianjurkan untuk salaman tadi, supaya kalau seorang suami salaman pada istri memberikan nuansa batin terhadap istrinya, menjadi tenang gitu. Bahwasanya suami saya ini nggak neko-neko gitu. Itu yang penting Pak ya. Artinya safarnya nggak neko-neko. Kemudian mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada keluarga yang ditinggalkan. Ini penting Pak. Ini adab Islam yang mungkin kita sebagai orang Islam belum tentu bisa melaksanakan itu. Anak-anak kita juga tidak kita didik semacam ini. Artinya anak kita mungkin safar, belajar di luar kota gitu. Kemudian ketika kita mau mengantarkan anak kita yang minimal tadi ya sudah dilatih salaman. Dilatih mungkin salaman ini umum ya. Tapi juga ada sebagian orang yang belum mentradisikan apa? Salaman. Seorang anak kepada orang tua. Kemudian mengucapkan salam. Ini juga sunnah Nabi. Dan mungkin juga masih banyak diabaikan. Oke. Itu yang apa? Yang berkaitan dengan menjelang safar. Nah sekarang saat keluar rumah gitu. Jadi tadi ya salaman, mengucapkan assalamualaikum, wajaan itu kita lakukan masih berada di rumah. Nah sekarang saat keluar rumah, maka ketika kita keluar rumah ada doa yang kita dianjurkan untuk membacanya, yaitu Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Doa ini menarik Pak atau Bu, kalau kita coba pahami ya, bahwasanya kita keluar rumah itu mengucapkan Bismillah. Saya keluar rumah dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Artinya karena orang keluar rumah itu banyak risiko gitu. Baik risiko macam-macam, apalagi safar tadi. Bisa jadi orang yang melakukan safar nggak kembali ke rumah lagi gitu. Ataupun akan terjadi macam-macam. Orang keluar rumah akan melakukan maksiat dan sebagainya. Sehingga di sini Islam menekankan tentang konsep tawakal. Ketika kita keluar rumah itu ya tawakal tu 'ala Allah. Kalau nanti kita akan muktamar berarti tawakal tu 'ala Allah, bahwasanya safar saya ini akan membawa manfaat, akan apa? Akan membesarkan jamiah saya atau akan memperjuangkan agama saya itu. La haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah. Dalam hadisnya ketika seseorang keluar rumah dengan mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, yang pertama orang itu apa? Hudiyah, diberi apa? Tunjuk itu. Artinya apa? Peluang untuk melakukan safar dengan tujuan maksiat itu yang nanti menjadi apa? Terminimalisir. Wa kufiya, dicukupi tadi. Karena orang safar tadi dikatakan safar itu qit'atun minal azab. Persediaan makanan, minuman berkurang, dan bahkan tempat untuk menginap itu juga tidak tahu tadi. Itu kalau mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, itu kufiya, akan dicukupi. Bisa jadi bekal kita habis, kita akan mudah ditolong oleh orang. Cari tempat penginapan, gitu. Nggak ketemu-ketemu, masjid juga sudah di pintunya sudah ditutup semuanya Pak. Mungkin akan dipermudahkan, tetap menemukan apa? Tempat, karena berkat baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Wa wuqiyah, dan akan diproteksi baik dari setan sehingga kita tidak melakukan maksiat, ataupun dari tadi kejahatan dan sebagainya tadi. Ini doa yang dianjurkan oleh Nabi. Dan fadilah doa ini jelas, dalam artian ada hadisnya, bukan fadilah-fadilah yang dimunculkan yang tidak ada hadisnya Pak atau Bu. Artinya kalau Muhammadiyah bicara fadilah itu tetap ya dalam arti harus didasarkan pada sunnah bulah tadi. Kemudian di saat kita sudah naik
kendaraan. Ini yang perlu diperhatikan. Ketika kita sudah berada di kendaraan, baik sepeda, sepeda motor, kemudian kalau muktamar ya naik bis, naik elep dan sebagainya, naik kereta, naik kapal dan sebagainya, mungkin dari luar Jawa ataupun naik pesawat terbang, yang kita perhatikan kita memilih tempat duduk kita. Nah ini penting Pak atau Bu Panitia, itu ketika menentukan tempat duduk itu ya sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh panitia. Mungkin di kriterianya yang daftar pertama itu tempat duduknya yang pertama dan seterusnya. Artinya memilih tempat duduk sesuai dengan tempat duduknya. Jangan merebut tempat duduk orang lain. Ini etika Islam coba ini Pak, sampai masalah tempat duduk saja dijelaskan di dalam agama kita. Kemudian ketika kita berada di kendaraan, kita membaca takbir 3 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus berdoa, ini doanya sudah kita hafal ya sejak kecil. Yaitu Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ini doa ketika kita sudah berada di kendaraan. Oke. Kemudian berikutnya, ketika kita safar atau selama dalam perjalanan, maka hendaklah kita mengisi waktu kita dengan hal yang positif itu. Artinya safar itu untuk meningkatkan keimanan. Dan memang safar itu diperintahkan oleh Al-Quran. Al-Quran bilang Siru fil ardi. Bepergianlah kamu ke muka bumi itu. Fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Tetapi ketika Al-Quran bicara tentang perjalanan, orang melakukan rekreasi, melakukan perjalanan apapun, itu sebenarnya perintah dari Al-Quran. Tetapi intinya dalam perjalanan itu fangduru, kita disuruh untuk melakukan refleksi perenungan terhadap kebesaran Allah. Macam-macam itu tergantung yang kita tuju. Ya kalau muktamar ini ya nanti fangduru itu penting Pak atau Bu. Ya termasuk ketika kita sampai di Solo, apakah sampah yang dari makanan kita, minuman kita buang tidak pada tempatnya dan sebagainya, itu mencerminkan nanti Muhammadiyah di situ. Artinya kalau muktamirin ini berhasil baik, ya nanti tidak bikin kotor kota Solo atau Surakarta, tapi memberikan kesan yang baik. Artinya gitu, itu 21 ya. Nah, sehingga selama dalam perjalanan kita dianjurkan untuk berzikir, membaca Al-Quran. Ini mungkin jarang ya Pak atau Bu. Tapi kalau kita pernah ke Timur Tengah, ya, misalnya di Mesir itu, apalagi bulan Ramadan, orang di bis, di kereta api, dimanapun itu baca Quran biasa. Ya tentu tidak bacanya banter-banter. Itu kalau kita itu ada orang baca Quran pingin riak Pak ya. Di sana ya bawa Quran tapi ya dibaca pelan, ya. Artinya nggak sampai mengganggu sampingnya itu. Kemudian membaca buku dan juga berbicara baik. Artinya selama kita safar ya tentu tadi dimaksimalkan untuk hal-hal yang positif, bukan sekedar senang-senang. Senang-senang itu diperbolehkan itu dalam Islam, tetapi tidak hanya senang-senang, artinya senang-senang yang berkualitas dan memiliki nilai. Itu yang dianjurkan dalam agama kita. Kemudian juga disunahkan untuk melakukan sholat. Nah, sholat, ketika kita sholat dalam safar, itu kita disunahkan untuk melakukan sholat jam'an wa qasron, yaitu secara jamak dan qasor. Meskipun itu tidak harus satu paket ya Pak atau Bu. Artinya bisa jamak saja, tidak qasor. Bisa qasor saja, tidak jamak. Atau bisa jam'an wa qasron. Ini penting Pak atau Bu ya. Artinya saya kira ini masih banyak termasuk warga Muhammadiyah yang belum paham, meskipun hal ini sepele loh.
Artinya ketika kita safar ada rukhsah, ada keringanan kita melakukan sholat, boleh menjamak dan mengqashar atau menjamak saja tanpa mengqashar atau mengqashar saja tanpa menjamak. Tetapi kalau ingin diambil semuanya ya jam'an wa qasran. Nah sekarang yang disebut jamak itu apa? Jamak itu sholatul jam'i, yaitu al-jam'u itu artinya mengumpulkan atau menghimpun. Artinya ada dua sholat yang kita kumpulkan atau kita himpun waktunya itu di dalam satu waktu. Dan sholat yang bisa dijamak, ini penting Pak atau Bu ya. Itu 4 sholat. Ada sholat yang wajib itu kan 5, yang boleh dijamak itu 4. Yang pertama sholat duhur dengan sholat asar. Itu yang boleh dijamak. Kemudian sholat maghrib dengan sholat isya. Itu yang boleh dijamak. Tapi kalau sholat subuh ini tidak boleh dijamak ya Pak. Atau misalnya sholat subuh dengan sholat duhur. Atau sholat subuh dengan sholat isya. Itu nggak boleh. Nah ketika 4 sholat ini kita jamak, tadi kan duhur gandengannya dengan asar. Ketika kita lakukan di waktu duhur itu disebut jam'u takdim. Yaitu apa? Mengumpulkan 2 sholat di dalam satu waktu. Karena waktunya yang seharusnya asar itu kan di waktu asar. Kita dahulukan di waktu duhur, maka disebut jam'u takdim. Tapi kalau dibalik Pak atau Bu, sekarang sholat duhur dan asar ini ditunaikan di waktu asar. Karena sholat duhurnya kita apa? Kita akhirkan waktunya dan kita laksanakan di waktu asar, maka disebut jam'u takhir. Gitu. Berarti boleh jamak takdim, boleh jamak apa? Takhir. Gitu. Artinya kalau jamak takdim itu dilakukan di waktu yang awal. Berarti kalau tadi duhur sama asar, ya berarti di waktu duhurnya. Tapi kalau maghrib dan isya, berarti di waktu maghrib. Kalau jamak takhir, itu sholatnya yang pertama itu diakhirkan waktunya. Berarti kalau maghrib, kalau apa duhur dan asar, berarti duhurnya kita letakkan di waktu apa? Asar. Kalau maghrib dan isya, berarti apa? Maghribnya kita letakkan waktunya di isya, ya. Itu yang disebut apa? Jam'u takhir. Dan alasannya apa? Alasannya hadis muttafaqun alaih. Di sana dari Anas ibn Malik bahwasanya Nabi itu idza irtahala. Nabi itu apabila bepergian qabla an tazigha asy-syamsu. Sebelum matahari itu tergelincir. Artinya sebelum apa? Zawal. Sebelum apa? Sebelum zawal itu maksudnya waktu duhur. Akhara adh-dhuhra ila waqtil asr. Nabi mengakhirkan duhur di waktu asar. Berarti di sini tsumma nazala, kemudian Nabi turun. Artinya sholatnya tidak di kendaraan. Nanti saya bahas ya. Fajama bainahuma. Kemudian Nabi mengumpulkan sholat duhur dan asar itu di satu waktu. Berarti di waktu apa? Asar. Ini disebut jam'u apa? Jam'u takhir. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Gitu. Nabi tadi mau bepergian sebelum mancing waktu duhur. Maka Nabi berjalan ketika sudah masuk waktu duhur, ya nggak sholat gitu, sampai masuk waktu asar. Nah, ketika sudah sampai waktu asar, tsumma nazala, Nabi turun dari kendaraan. Kalau orang di zamannya Nabi, orang berkendaraan itu bisa pakai apa? Unta ataupun pakai himar. Himar itu keledai itu. Fajama bainahuma. Kemudian Nabi apa? Mengumpulkan atau menjama antara duhur dan asar. Di sini Nabi melakukan apa? Jam'u takhir, yaitu meletakkan waktu duhur itu di waktu apa? Asar. Oke. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, dan terkadang jamak itu boleh dilakukan meskipun tidak dalam safar gitu. Tetapi ini kasus-kasus tertentu ya. Nah, misalnya di dalam keterangan hadis Ibnu Abbas ya. Kata Ibnu Abbas,
Jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri bil Madinah. Nabi itu mengumpulkan dua sholat, yaitu duhur dan asar bil Madinah, di kota Madinah. Artinya Nabi di sini mukim atau safar? Mukim, karena di kota Madinah. Kalau safar kan di luar kota Madinah. Fi ghairi safarin, tanpa safar. Wala khaufin, tidak ada ketakutan. Qala qultu ya Abul Abbas. Kata Ibnu Abbas tadi. Saya berkata, wahai Abul Abbas, falima fa'ala dzalika? Kenapa Nabi melakukan hal demikian? Arada alla yuhrija ahadan min ummatihi. Nabi ingin supaya agama ini tidak menyusahkan apa? Umatnya. Dan dari hadis ini di kalangan para ulama misalnya menyimpulkan orang yang sakit gitu. Yang sakitnya itu apa? Susah untuk melakukan apa? Sholat gitu. Kondisi beberapa sakit tertentu ya. Orang sakit mau sholat itu ngoyo gitu. Nah, karena ngoyo tadi sakitnya apa menghalangi dia untuk melakukan sholat setiap waktu, maka boleh dijamak. Hal-hal semacam itu. Ataupun kita punya apa hajat yang sangat mendesak itu. Tapi ini tidak boleh jadi kebiasaan. Misalnya dalam 1 tahun itu sangat mendesak itu. Sehingga apa? Waktu sholat yang awal tadi, misalnya waktu sholat duhur itu hilang. Karena betul-betul apa? Mendesak. Ya, mendesak itu macam-macam, Pak. Tapi kadang-kadang saya menjelaskan mendesak ini kan dan orang-orang kan mau apa menggampangkan agama. Misalnya kita apa Pak, misalnya punya gawe, punya hajat gitu. Yang misalnya tamunya itu membludak sehingga tidak bisa kita apa? Tidak bisa kita hindari. Tapi meskipun itu di schedule bisa ya artinya. Hal-hal semacam ini kan tergantung schedule-nya. Kalau misalnya tidak bisa, tapi kalau schedule-nya baik, apa pengaturan tamunya itu ya bisa saya kira. Tapi kadang-kadang pokoknya nggak bisa lah, misalnya kan terpaksa kita meninggalkan sholat yang semacam itu, meskipun kita mukim boleh dijamak, tetapi tidak boleh menjadi kebiasaan. Kalau menjadi kebiasaan itu menjadi masalah, karena ada Pak atau Bu ini madhab pokoknya sholat itu dijamak terus gitu. Padahal apa? Cari ringannya, Mbak Neng. Alasan untuk itu tidak begitu kuat, Pak. Ya kalau tadi mantenan itu kan tergantung bagaimana kita mengatur schedule, Pak. Yeah. Tapi kadang orang-orang sudah males ya, akhirnya dia schedule tamunya saja itu nggak diatur, kemudian ya udah dijamak saja. Ataupun melakukan, misalnya yang sering ditanyakan karnaval itu. Padahal jadi panitia karnaval itu kan harus mengatur waktunya jelas, Pak, gitu loh. Misalnya dimulai setelah mancingnya sholat apa? Duhur. Nanti selesainya dikasih jeda atau apalah gitu. Tapi kadang-kadang panitia itu tidak berpikir sampai sana. Misalnya kita terpaksa menjadi peserta terus nggak bisa sholat, ya udah nanti dijamak. Ya meskipun ya kita tentu dianjurkan memberikan saran ya bagaimana panitia itu tetap mengatur apa jadwal karnaval, schedule karnaval itu sehingga apa memberikan kesempatan untuk sholat. Misalnya tidak bisa, ya kita aja jamak. Tapi itu tadi catatannya tidak boleh dijadikan kebiasaan. Oke. Ya. Kemudian berikutnya tadi qasar. Kalau qasar itu artinya dari kata qasir itu pendek, artinya sholat yang 4 itu dipendekkan menjadi 2. Nah, sholat yang diqasar itu dari sholat 5 waktu itu apa saja? Yang pertama duhur. Pokoknya sholat yang jumlahnya 4 nih. Sholat yang jumlahnya 4 itu berarti duhur, asar, dan isya. Ketika diqasar itu jumlah rokaatnya menjadi 2. Karena 4 dikurangi 2 ya berarti tinggal 2. Bagaimana kalau maghrib?
Nah, maghrib itu tidak bisa dikosor ya. Karena maghrib itu sholatnya jumlahnya witir. Witir itu ganjil. Nah, 3 rakaat, nanti jenengan mau kosor itu tinggal 1 rakaat plus setengah. Nanti 1 rakaat tambah rukuk saja. Nanti kayak sholat gerhana. Padahal bukan sholat gerhana. Sehingga sholat asar itu tidak boleh dikosor. Kemudian sholat subuh itu 2 rakaat. Itu kalau dikosor bisa sebenarnya, cuma 1. Hanya saja sholat itu pertama kali diwajibkan itu 2. Nah, kalau jenengan subuh dipaksa dikosor jadi 1, berarti sholat awal saja 2 kok. Terus jenengan melakukan 1, ya nggak bisa. Karena kata hadis Aisyah, sholat wajib itu pertama diwajibkan 2 rakaat. Kemudian bagi mukim itu ditambah 2 rakaat menjadi 4. Kemudian asal rakaat sholat wajib ini bisa apa? Bisa kita lakukan ketika apa? Safar tadi dengan dibolehkan apa? Mengkosor. Nah, kalau jenengan tanya, dalam sholat sunnah ada sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir itu kan boleh 1 rakaat. Ya betul. Karena disebut sunnah witir. Namanya witrun itu ganjil. Bilangan ganjil itu ya dari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nggak bisa jenengan jujak langsung 3. Satunya nggak boleh, nggak bisa. Oke ya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau di jamak tadi tidak harus safar. Tapi kalau kosor ini harus safar. Karena Al-Quran bilang wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Apabila kamu bepergian di muka bumi, falaisa alaikum junahun, maka tidak ada atas kamu dosa an taksuru minas shalah, yaitu mengkosor sholat. Dan sehingga kalau kita mengkosor sholat itu harus sudah safar. Ini penting atau Pak ya, jangan catat ya. Karena ada orang yang melakukan sholat kosor, dia masih di rumah meskipun niat safar itu belum boleh. Karena belum dilakukan perjalanan itu baru niat. Nah, sehingga kalau kosor itu harus mufaraqatul bunyan, meninggalkan daerah. Entah kota atau apalah itu. Yang dianggap sudah meninggalkan apa? Daerah dia mukim. Oke ya. Artinya apa? Di dalam perjalanan. Baru niat bepergian sudah mengkosor ya, nggak boleh. Ya. Kemudian berikutnya anak Nabi akan ayat suruh fis safar wa yutimmu. Nabi itu apa? Mengkosor dalam perjalanan wa yutimmu dan menyempurnakan. Artinya terkadang Nabi mengkosor, terkadang tidak. Makanya saya tadi katakan jamak dan kosor itu boleh dua-duanya. Sehingga disebut apa? Jamak kosor. Berarti yang kalau jamak itu waktunya dijadikan dua waktu sholat dijadikan 1. Kalau di waktu awal itu jamak takdim, kalau di waktu akhir jamak takhir. Tapi kalau kosor tadi 2 sholat diringkas menjadi 4 sholat diringkas menjadi 2 rakaat. 2 sholat. 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Bisa jamak dan kosor, bisa juga jamak saja tanpa kosor atau kosor saja tanpa jamak. Tapi kalau kita ingin mengambil, ini kan mumpung Allah memberikan apa sedekah, rukhsah, jenengan jamak kosor ya baik gitu. Oke, nanti kita bahas ya. Nah ini berikutnya. Kalau kita safar, gitu, apakah wajib menjamak atau tidak? Atau mengkosor ya? Artinya kita mengambil rukhsah atau tidak, mana yang lebih afdol? Ada orang yang nggak mau, saya safar melakukan sholat di setiap waktu ya bisa kok, nggak harus jamak sholat dan juga nggak harus kosor. Sholat 4 rakaat tidak perlu saya lakukan secara kosron menjadi 2 rakaat. Saya kuat kok, 4 rakaat itu kecil bagi saya karena fisiknya masih sehat Pak. Padahal dia dalam keadaan apa? Safar. Mana yang lebih baik?
kita tidak menjamak dan tidak mengqasar atau mengambil rukhsah tadi dengan menjamak dan mengqasar? Mana yang lebih baik? Ya, yang lebih baik mengambil rukhsah. Nah, sebagaimana ketika Umar ibn Khattab itu bertanya kepada Nabi. Nabi bilang, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Allah itu sudah ngasih apa? Sedekah untukmu. Masa dikasih sedekah dari Allah itu enggak gelem. Faqbalu apa? Shadaqahu. Maka terimalah sedekah dari Allah. Artinya Allah memberikan rukhsah. Ada rukhsah dispensasi yang diberikan Allah, kemudian kita tidak ambil kan mani kan. Sehingga dalam hadis yang lain apa? Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu atau awamiruhu. Allah itu mencintai kalau rukhsahnya itu diambil, sebagaimana Allah mencintai apa kalau perintahnya itu dilaksanakan atau diambil. Artinya kalau rukhsah itu ya dispensasi, sedekah dari Allah, ya lebih baik kita ambil daripada tidak. Oke, berikutnya apa atau Bu? Ini yang penting ya. Tadi tuntunan jamak dan qasar. Oke, ketika kita perjalanan, nanti ketika kita menghadiri muktamar ya, yang di luar Jawa itu naik pesawat, naik kapal. Mungkin kita yang masih di Jawa ini ada yang naik kereta api, ada yang naik bis, ada naik naik mobil, kemudian ada naik sepeda motor dan sebagainya. Dalam sholat safar, padahal sholat itu kan ada syarat sahnya. Syarat sahnya sholat harus istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi apa? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dalam sholat kita disuruh menghadap arah Masjidil Haram. Tetapi ketika kita memakai kendaraan, terkadang ada kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Kita awali dulu. Ini bagi orang yang mau mendatangi muktamar dari luar Jawa. Misalnya naik kapal laut. Ketika berada di kapal laut, itu ketika mau sholat, bagaimana caranya? Wajib menghadap kiblat atau tidak? Bagi orang yang naik kapal laut ketika mau sholat, maka yang pertama cari arah kiblat dulu. Biasanya bisa ditanyakan nih. Kan di kapal laut juga ada arah kiblat kan. Tetapi ketika kita sudah menghadap arah kiblat, mungkin kapal itu berjalan maka akan bergeser. Kita sudah tidak persis lagi menghadap arah kiblat. Yang demikian itu boleh, artinya sholat kita sah. Meskipun secara realita kita hanya pertama kali saja menghadap arah kiblat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ketika melakukan sholat di dalam safar. Sebagaimana hadis Anas ibn Malik. Nabi idza arada ayyusalliya ala rahilati tatawuan. Nabi itu apabila mau sholat di atas kendaraannya, istaqbalal kiblah, Nabi menghadap kiblat. Fakabbara, langsung Nabi takbir di sholat untuk sholat. Tsumma khalla an rahilati fa shalla haitsuma tawajjahat bih. Terus Nabi membiarkan kendaraannya itu sesuai jalur atau arah jalan yang dituju. Artinya Nabi hanya menghadap kiblat waktu takbiratul ihram. Ini bisa kita terapkan ketika kita sholat berada di kapal laut. Oke. Berikutnya kalau kita di transportasi umum atau angkutan umum, ya bisa pesawat, bisa kereta api, bisa bis, bisa elep dan sebagainya. Kita sholatnya bagaimana? Kita sholatnya sesuai tempat duduk. Ya kebetulan misalnya kita di Jawa, Pak, naik kereta api. Misalnya dari Surabaya mau ke Surakarta. Gitu. Kebetulan tempat duduk kita menghadap ke
ke timur. Ketika kita mau sholat, tidak usah jenengan apa membelokkan sehingga duduk dengan duduk apa Bu? Pak atau Bu? Duduk sing pokoknya nanti apa berada di membelakangi yang orang yang di depannya itu nggak perlu. Jadi jenengan cukup sholat sesuai arah tempat duduk dan tidak perlu bergeser atau apa Pak, membalik badan, itu tidak perlu. Nanti dilihat tuh di model opo kan gitu. Orang mau lihat kok apa? Kok gak pantas. Meskipun sebenarnya mau sholat. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya Islam itu, prinsip Islam itu apa? Raf'ul haraj, mengangkat kesusahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini susah. Ada prinsip taisir, kemudahan. Artinya kalau posisi duduk kita tidak memungkinkan kita bergeser, ya sudah, sholat sesuai arah kursi. Dan itu boleh. Ketika kita apa? Di angkutan umum atau transportasi umum. Tetapi Pak atau Bu, karena nanti kita mendatangi muktamar ini tidak semuanya rombongan Pak atau Bu, pakai tadi. Ada yang pribadi juga, nyetir motor pribadi, dan bahkan ada pasukan goes itu Pak. Dari mana itu? Dari luar Jawa itu. Yang di berita itu loh. Itu memakan beberapa waktu ya. Oh, jalan kaki juga ada yang ya itu. Ada yang jalan kaki macam-macam ya itu. Artinya itu kan apa? Pakai kendaraan pribadi. Kalau pakai kendaraan pribadi, jenengan punya otoritas untuk mengendalikan kendaraan itu. Sehingga ketika kita sholat, ya cari masjid atau musola, misalnya yang terdekat dengan SPBU, dekat terminal, pokoknya macam-macam. Artinya kita berhenti. Gitu. Kenapa? Karena kita yang punya otoritas untuk mengendalikan, itu kan mobil kita. Atau jenengan rental, spare-nya sudah dibayar, jenengan tinggal perintah ya mau. Tapi kalau bis, ya nggak mungkin jenengan memerintahkan supir bis untuk berhenti. Saya mau sholat dulu, nanti bisa dimarahin. Oke, artinya kalau pakai kendaraan pribadi atau kita menyewa, yang kita apa punya otoritas, ya ketika kita sholat ya cari tempat sholat baik masjid atau musola yang terdekat. Oke. Tapi bagaimana kalau keburu-buru, Pak, misalnya? Keburu-buru itu maksudnya mengejar waktu gitu. Sehingga tidak memungkinkan untuk cari masjid atau di musala. Lah ketika terburu-buru, tapi misalnya kasusnya kita mengejar tiket pesawat terbang gitu, atau mengejar jadwal schedule penerbangan ya. Karena persiapannya tadi terlambat, kemudian kalau kita berhenti di masjid atau musola meskipun kendaraan pribadi akan ketinggalan. Nah, semacam itu ya boleh kita sholat di kendaraan meskipun pakai kendaraan pribadi. Oke, berikutnya ini kalau kita safar, kemudian urusan kita sudah selesai, Pak, dianjurkan untuk segera pulang. Apalagi bapak-bapaknya ini nanti bilang ibunya mau muktamar ke Solo, ternyata berminggu-minggu berbulan-bulan nggak pulang-pulang kan itu. Itu jadi masalah padahal muktamarnya sudah selesai. Dan sehingga tadi kerjanya ya menjadi lowok itu, ataupun yang masih sekolah, masih kuliah, karena demi muktamar ternyata nggak masuk kuliah atau nggak masuk sekolah. Ini jadi masalah. Alasannya muktamar. Nah, sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis Abu Hurairah tadi. Fa idza qada nahmatahu, apabila seseorang itu telah menyelesaikan urusannya, apa? Fal yu'ajjil ila ahli, hendaklah dia segera pulang ke keluarganya. Kalau seorang anak yang hendaklah menemui ayahnya. Jangan sampai nanti izinnya muktamar, masih sekolah, masih kuliah, ternyata nggak pulang-pulang itu. Nanti sekolahnya lowok, kuliahnya absen, nah itu jadi masalah. Oke. Nah, saat kita kembali ke rumah, kita
dianjurkan untuk membaca takbir 3 kali dan membaca doa. Ayibun insyaallah taibun abidun hamidun li rabbina sajidun sadaqallahu wa'jahu wa nasara abdahu wa zamal ahzab wahdah. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah. Ini doa ketika kita sudah kembali ke rumah. Dan tadi sebagaimana di awal tadi, sebelum masuk rumah cari masjid tadi. Cari masjid, kita melakukan sholat 2 rakaat tadi. Sebagaimana yang sudah kita bahas di awal tadi. Oke, mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan kalau ingin ditanyakan atau dipertajam dari materi kajian kita. Oke, monggo ya.